Shalom Bapak Ibu, selamat beribadah, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih Tuhan yang sampai saat ini tetap setia bersama dengan kita, ya, tetap setia untuk menolong kita, tetap setia untuk memberkati setiap kehidupan kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat mungkin banyak orang merasa buruk, ya, merasa tidak baik, bahkan kondisi semakin tidak menyenangkan, saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa sekalipun dunia ini rasanya tidak menyenangkan hati kita, tapi marilah kita menjadi orang yang mampu menyenangkan hati Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi sebab itu, untuk menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, saudara dikasih Tuhan, maka mari kita memiliki hati yang berkenan di hati Tuhan. Sekali lagi, saudara dikasih Tuhan, untuk kita menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus memiliki hati yang menyenangkan, yang berkenan di hati Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Nah, hari ini saya akan berbicara kepada kita untuk menemani hari-hari kita, untuk membangun kehidupan kita, untuk membangun segala sesuatunya selama tahun 2021 ini, bahkan sampai selamanya, ya. Mari kita bangun kehidupan kita dengan hati yang berkenan di hati Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Kenapa, saudara dikasih Tuhan? Karena percayalah bahwa untuk mengalami kebaikan Tuhan, untuk mengalami kesetiaan Tuhan, untuk mengalami pertolongan Tuhan, ya, maka saudara dikasih Tuhan, ya, Dia akan berkenan dan Dia akan baik kepada orang-orang yang menyenangkan hatinya, bahkan yang juga hati Tuhan berkenan kepada setiap hati yang berkenan di hadapan Tuhan dan di hati Tuhan. Nah, hari ini saudara dikasih Tuhan, saya akan baca sedikit kebenaran firman Tuhan sebagai dasar awal buat kita di dalam Pemazmur Asaf pasalnya 73 ayat 1 berkata begini: sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ya, untuk kita menjadi orang yang memiliki hati yang berkenan di hatinya Tuhan, saudara dikasih Tuhan, maka ketika kita memiliki hati yang berkenan di hati Tuhan, Tuhan bilang Tuhan baik kepada orang itu, ya. Apa sih yang dimaksud dengan hati yang berkenan kepada hati Tuhan? Adalah orang yang membangun hatinya dengan hati yang tulus, orang yang membangun hatinya dengan hati yang benar, orang yang membangun hatinya dengan hati yang bersih, saudara, dengan kebenaran, saudara. Nah, hari ini saudara dikasih Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kita untuk kita memiliki hati, ya saudara, yang mampu menyenangkan hati Tuhan dan yang mampu, ya, Tuhan berkenan di hati kita, saudara. Nah, hari ini saya sampaikan kepada kita untuk kita membangun kehidupan seperti ini, saudara Tuhan, ya, tidak mudah. Apalagi zaman sekarang, saudara. Banyak orang kita tidak bisa menemukan yang hatinya berkenan di hati Tuhan, saudara. Ya, bahkan saya ketika beberapa saat yang lalu saya ngobrol dengan orang-orang di luar sana, saudara, mereka bilang, waduh, sekarang susah lah Pak untuk menemukan orang baik. Ya, saudara. Mereka katakan bahwa susah lah sekarang menemukan orang yang hatinya tulus, Pak. Ya, susah lah sekarang untuk menemukan hatinya yang jujur, saudara. Ya. Lalu saudara, kenapa saudara? Karena suatu saat saya sedang belanja di mall dan saya beli air mineral. Waktu saya beli air mineral itu harganya Rp5.000. Nah, saya kasih uang Rp50.000. Nah, ketika saya dikembalikan, saudara, biasanya saya tidak periksa. Ketika dikembalikan, saya ini orangnya rasa percayanya tinggi, saudara. Ketika saya dikembalikan, saya terima. Tetapi ketika saya berbalik badan, ya, tiba-tiba Roh Kudus ingetin saya, hitung kembali. Sepertinya duitnya lebih. Nah, ketika saya dikembalikan 95.000. Artinya saudara Tuhan, ya, ada kesalahan yang terjadi dengan kasirnya. Dia memberikan uang lebih. Akhirnya saya berbalik badan, saya katakan, Pak, Anda memberikan uang lebih kepada saya.
Loh Bapak tadi uangnya berapa? Saya bilang uang saya cuma 50.000. Waduh Pak, saya salah. Kalau enggak uang makan saya dipotong, ya. Gaji saya akan dipotong Pak. Terima kasih Pak, ya. Ini luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, bukan pujiannya yang saya mau sampaikan kepada kita, tetapi ketika orang menemukan orang-orang yang jujur, orang-orang yang hatinya baik, orang-orang yang hatinya benar, orang-orang yang hatinya menyenangkan, saudara, orang lain dibahagiakan, saudara, ya. Orang lain disukakan, orang lain dibuat happy, orang lain diberkati, saudara. Maka kalau orang lain diberkati, yakinlah bahwa Tuhan juga memberkati kita, saudara. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menolong kita. Nah, saudaraku dengan Tuhan, sebab itu saya percaya Bapak Ibu rindu bagaimana rasanya memiliki hati yang berkenan di hatinya Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita akan belajar sama-sama. Kita akan dengarkan sama-sama. Yang pertama, saudaraku dan saudara, kalau kita mau memiliki hati yang jujur, saudara, maka hidup kita siap dibentuk, hidup kita siap diajar, ya. Pikiran kita siap dibentuk, hati kita siap dibentuk, saudara. Ya. Sebab itu, saudara-saudara, ada satu kebenaran firman Tuhan yang sampai hari ini saya angkat jempol kepada Daud, saudara. Sebab itu Daud berkata begini di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat sama-sama, saudara-saudara. Ya, di dalam Mazmur pasalnya yang 139 ayatnya 23, saudara-saudara, dia katakan begini, selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal, saudara-saudara. Perhatikan baik, saudara. Ya, saya katakan tadi Daud, saya angkat jempol. Ya, orang luar biasa. Jarang orang sekarang ini datang sama pendeta, datang sama Tuhan, Pak tolong koreksi aku. Bapak Ibu, ya, datang kepada pimpinannya, datang kepada gembalanya, saudara, tolong koreksi aku. Ya, apakah saya sudah benar atau enggak, saudara? Ya, apakah saya salah atau tidak? Apakah saya yang kurang dalam hidupku, saudara? Ya. Itu jarang sekali. Kalau ada orang seperti itu, saudara-saudara, itu luar biasa. Tapi ada di dalam kebenaran firman Tuhan, ada di dalam Alkitab, yaitu Daud, saudara. Dia katakan sama Tuhan, ujilah aku, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku, saudara-saudara. Ya, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, saudara. Artinya, saudara, kalau kita mau melihat di sini, yang pertama yang mesti kita harus bangun, kalau kita mau memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan, yang pertama, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Kalau kita mau memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, saudara, apa yang dimaksudnya? Ya, hati yang benar, kita membangun hidup kita, orang yang hatinya benar, saudara-saudara, maka dia, saudara, siap dibentuk, siap diajar, siap dididik, ya, siap ditegur, siap dinasihati, saudara. Itu yang hatinya benar, saudara, ya. Dan dia mau menerima yang namanya koreksi dalam hidupnya. Kalau hatinya benar, kalau hatinya mau berkenan kepada Tuhan, ya, dia mau diajar, dia mau dididik, saudara. Bahkan cenderung, saudara, orang yang mau memiliki hati yang berkenan di hadapan dan di hatinya Tuhan, maka dia memiliki hati yang benar, dia cenderung, saudara, dia mengaku salah ketika dia salah. Dia mengaku ketika dia ada di dalam kelemahan. Dia mengakui kelemahannya, dia mengakui kekurangannya, dia mengakui ketidakmampuannya, saudara-saudara. Ya, itulah orang yang hidup di dalam kebenaran. Itulah orang yang memiliki hatinya benar, saudara-saudara. Bapak Ibu, saya percaya kita rindu semua hal ini, dan apalagi dengan kondisi dan saat-saat seperti ini, saudara-saudara. Ya, saudaraku dengan Tuhan, mari kita menjadi orang yang memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan.
Kalau kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, maka hati kita jauh dari kebencian, jauh dari dendam, jauh dari macam kekecewaan, jauh dari sakit hati, saudara-saudara, ya. Tetapi justru saudara-saudara, ketika dia mengalami masalah, ya, bukan kekecewaan yang datang, tapi dia minta Tuhan untuk mengoreksi hidupnya. Dia minta Tuhan untuk mengoreksi hidupnya. Dia minta Tuhan untuk mengoreksi hatinya. Dia minta Tuhan untuk mengoreksi perbuatannya. Daud berkata begini, Tuhan selidikilah hatiku, lihatlah jalanku, pikiranku, atau mungkin hidupku serong. Hebat saudara. Saya percaya kalau Daud sebagai manusia biasa, dia mampu minta Tuhan untuk mengoreksi dia, maka saya percaya kita juga mampu, saudara. Bapak Ibu juga mampu, saudara. Minta Tuhan untuk mengoreksi kita. Minta orang-orang di sekitar kita mengoreksi kita. Minta pemimpin kita mengoreksi kita, saudara-saudara. Ya, saudaraku, kalau saudara lakukan ini di dalam sebuah pelayanan, kalau saudara lakukan ini dalam sebuah pekerjaan, saudara biasa Tuhan, maka orang-orang yang berotoritas di atas hidupmu, dia akan bangga. Dia punya orang-orang yang mau dibentuk. Dia punya orang-orang yang mau dididik. Dia punya orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Dia punya orang-orang yang mau diberkati Tuhan. Dia punya orang-orang yang mau dikasihi oleh Tuhan, saudara biasa Tuhan. Nah, saudara biasa Tuhan, hal yang pertama ini, mari kita bangun dalam hidup kita menjadi orang yang memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Ketika hati kita benar, jauh dari segala macam pikiran yang negatif. Kita jauh dari pola pikir yang jahat. Kita jauh dari pola pikir yang memikirkan hal-hal yang tidak baik terhadap orang lain dan terhadap orang lain terhadap kita, saudara biasa Tuhan. Tapi kita akan punya pemikiran yang positif dalam segala hal. Saudara pun dengan saudara Tuhan, kalau kita punya hati yang benar dalam kondisi apapun, kita tidak akan pernah khawatir dan kita tidak akan takut menghadapi hidup ini, saudara. Kenapa? Karena hati kita benar, saudara. Ya, karena hati kita benar. Tapi kalau kita mengalami kegalauan, kalau kita mengalami kekhawatiran, kita mengalami kegelisahan, kita mengalami yang namanya ketakutan, tidak usah banyak tanya, minta Tuhan untuk mengoreksi, supaya Tuhanlah yang menemukan apa yang tidak baik dalam hidup kita. Mintalah orang-orang yang mampu melihat hidup kita, yang mampu mengetahui hidup kita, yang berotoritas atas hidup kita untuk mendidik dan mengajar kita, saudara-saudara, supaya kita lebih hidup di dalam yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, poin selanjutnya, saudara-saudara, lihat di dalam ayatnya yang ke-30, 139 itu ayatnya ke-24, ya begitu. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, saudara. Saudara dan saudara, orang yang hatinya benar, dia akan terus membutuhkan tuntunan Tuhan. Dia akan terus membutuhkan didikan. Dia akan terus membutuhkan nasihat, saudara. Dia akan terus membutuhkan ajaran-ajaran yang benar dan baik dalam hidupnya, saudara-saudara. Baik pun di dalam pekerjaan, baik pun di dalam pelayanan, bahkan di dalam keluarga, bahkan di dalam pendidikan dimanapun berada. Saudara-saudara Tuhan, dia minta, saudara-saudara, kalau aku ada yang salah, saudara, tolong dituntun aku ke jalan yang kekal, saudara. Nah, hari ini, saudara-saudara, poin yang kedua yang perlu kita harus perhatikan adalah memiliki hati yang tulus. Karena orang yang berkenan di hati Tuhan adalah orang yang memiliki hati yang tulus. Karena orang yang mau mengalami kebaikan Tuhan adalah orang yang memiliki hatinya yang tulus. Kejadian pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-6, ada sebuah peristiwa di mana saudara-saudara Tuhan, Abraham mengembara sampai di tanah Negeb, dibawa ke pemerintahan Abimelek, saudara-saudara Tuhan.
Dan ketika dia ada di sana sebagai orang asing, maka Abimelek menerima mereka dengan tulus. Tetapi Abraham memiliki pola pikir yang salah. Kenapa, saudara? Karena dia takut, saudara, kalau nanti Sarai istrinya, saudara-saudara, akan mendatangkan malapetaka dalam hidupnya. Karena dia berpikir bahwa istrinya itu baik, bahwa istrinya itu cantik, nanti dia akan diambil oleh orang-orang yang ada di tanah Negeb atau yang namanya Abimelek, saudara. Sehingga ketika mereka masuk di tanah Negeb, tinggal di Gerar, dia katakan begini, kalau ada orang nanti yang bertanya kepadamu, siapakah dia ini atau siapakah aku ini, kamu bilang dia adalah saudaraku, saudara. Dia adalah saudaraku, saudara. Dan ternyata benar, saudara. Apa yang dipikirkan oleh Abraham? Saudara pendengar Tuhan, ketika Abimelek melihat dan tahu bahwa Sarah bukan istrinya Abraham, menurut pengakuan Sarah, karena sudah diarahkan oleh Abraham, saudara-saudara, maka disinilah diuji ketulusan Abimelek, saudara. Maka Abimelek mengambil Sarah, dan sebelum dia bersetubuh dengan Sarah, dalam mimpi Tuhan berbicara kepada Abimelek. Dia bilang begini, engkau akan mati kalau engkau mengambil itu wanita itu. Maka ketika dia menyadari bahwa wanita itu adalah istrinya Abraham, maka disinilah diuji ketulusan Abimelek untuk menerima Abraham sebagai orang asing masuk di tanah Negeb di bawah kepemerintahannya. Dia kembalikan atau tidak, saudara. Di sini diuji ketulusannya untuk menolong. Di sini diuji ketulusannya untuk menampung orang-orang susah, untuk menampung orang-orang yang membutuhkan naungan, untuk menampung orang-orang yang membutuhkan pertolongan, saudara-saudara. Karena dia sebagai seorang pemerintah. Nah, saudara, karena dia seorang pemimpin di negara itu, di tempat itu, di tanah Negeb, saudara. Nah, saudara, akhirnya ketika Tuhan berbicara kepada dia bahwa Sarah adalah istrinya Abraham, dia katakan begini, dia kembalikan dan dia datang kepada Abraham. Dia bilang, apa yang engkau perbuat ini kepadaku? Dan akhirnya kalau saudara baca selanjutnya, saudara, maka saudara-saudara, Abimelek mengembalikan Sarai kepada Abraham, bahkan dengan memperlengkapinya dengan dia ternak. Dia memberikan dia seorang dia memberikan hamba untuk menyertai Sarah, saudara-saudara. Dan di saat itu, saudara-saudara Tuhan, maka hukuman Tuhan terlepas atas bangsa atau atas umat yang dipimpin oleh Abimelek, saudara-saudara, yaitu kemandulan. Maka di saat itu Abraham sebagai seorang nabi, Tuhan bilang, apakah yang engkau perbuat kepada seorang nabi? Kalau engkau mengambil, maka dia akan berdoa kepadamu dan engkau akan mati. Tetapi setelah itu, saudara-saudara, dia mengembalikan Sarai. Apa yang terjadi? Abraham mendoakan Abimelek. Dan Abimelek di saat itu penyakitnya lepas, saudara-saudara. Artinya, saudara, ya, ingat, terjadi mujizat, bahkan pelepasan dari segala maut, bahkan segala kutuk, bahkan segala dosa, keterikatan akan terlepas bagi orang yang hidupnya, hatinya jujur di hadapan Tuhan. Sehingga dia mengalami, saudara-saudara, ya, pemulihan hati. Dan Abimelek diuji hidupnya, diuji hati dan ketulusannya, dan ternyata dia tulus, saudara-saudara. Sehingga Abimelek mendatangkan berkat dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, ketika kita hidup di dalam ketulusan, saudara-saudara, percayalah bahwa ketulusan itu mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Di dalam Mazmur pasalnya ke-97 ayat 11 berkata begini, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati, saudara-saudara. Ayatnya Efesus pasal 5 ayatnya yang kelima, Efesus pasal 6 ayatnya yang kelima berkata begini,
Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Saudara-saudara, sikap ketulusan itu mesti kita praktek selama kita ada di dalam dunia ini. Selama kita ada di dalam dunia ini. Untuk lewat apa? Lewat pemimpin kita, lewat Tuhan kita, di dalam perusahaan, di dalam pelayanan. Saudara-saudara, saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang tulus, dan saya bahagia ada di tengah-tengah orang yang tulus hatinya. Poin yang ketiga, saudara-saudara, untuk menjadi orang yang memiliki hati yang berkenan di hatinya Tuhan, yang ketiga adalah memiliki hati yang damai. Berkat saudaraku hati yang benar, berkat hati yang tulus, maka kita memiliki hati yang damai. Yesaya pasal 48 ayatnya yang ke-18 berkata begini, kiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara pendengar, orang yang mengalami yang namanya yang memiliki hati yang damai, saudara-saudara, maka sukacita surga menyertai kita dengan apa, saudara-saudara? Tidak ada henti-hentinya. Tidak ada henti-hentinya. Dia katakan seperti air yang mengalir, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, siang dan malam, hari ini, besok, lusa, seterusnya, saudara-saudara. Sekalipun ada badai, tetapi badai sukacita menyertai orang yang hidup di dalam hatinya, yang memiliki hati yang damai, saudara-saudara. Hari ini, saudara-saudara, mari kita memiliki hati yang damai. Ya, saudara, memiliki hati yang damai. Yang pertama, saudara, kita harus memiliki hati yang benar, memiliki hati yang tulus, dan memiliki hati yang damai. Maka saya percaya di dalam kedamaian pertolongan Tuhan datang. Di dalam kedamaian berkat Tuhan mengalir. Di dalam kedamaian sukacita akan terus menyertai setiap perjalanan kita, sehingga apapun yang terjadi, saudara-saudara, tidak mempengaruhi hidup kita, karena di dalam kita penuh dengan damai dan sukacita. Hari ini selamat berbahagia dan selamat hidup di dalam kedamaian bersama dengan Bapa, dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus, dengan hati yang damai. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu. Saya akan berdoa buat kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau memberkati setiap telinga yang mendengar firman-Mu. Engkau memberkati setiap hati yang menerima firman-Mu. Dan alirkanlah hati yang benar, alirkanlah hati yang tulus, dan alirkanlah hati yang damai, seperti air yang mengalir dan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Karena kami percaya firman-Mu yang dan amin dalam hidup kami. Tuhan, izinkan kami kalau kami memiliki kekurangan, Tuhan koreksilah setiap kami. Tuntunlah kami, ajarlah kami lewat pimpinan kami, lewat orang-orang yang berotoritas di atas kami. Biarlah kami mampu berjalan maju di dalam kekekalan yang mulia bersama dengan Bapa, dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus, dengan hati yang damai. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati setiap telinga yang sudah mendengar dan setiap hati yang sudah menerima, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya kuasa Tuhan mengalir dan Engkau adalah Tuhan dan di atas hidup kami semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu, sampai jumpa kembali.